Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita senantiasa menjatuhkan puji syukur, kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kesempatan sampai malam hari ini untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insyaallah senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini recovery ya, cover. Jadi sebenarnya saya tidak ingin berceramah seperti yang lainnya. Saya hanya mengambil ulasan dari para ustadz-ustadz yang kemarin memberikan tausiahnya kepada kita semua. Begitu saya akan mengambil tema hisablah diri kita sebelum datang hari hisab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan hisablah kita sebelum datang hari hisab? Hisablah diri kita, yaitu setiap insan, setiap manusia mempunyai track record, histori, masa lalu, di mana masa lalu setiap orang berbeda-beda. Kenapa kita mengulas, melihat ke belakang? Karena apa? Setiap insan tidak luput dari kesalahan dan dosa. Berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu, di tahun lalu. Tentunya kita tidak dapat menghitungnya. Maka dari itu, kenapa kita harus menghisabnya? Agar kita bisa melihat bahwa betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri, harus bertaubat, belajar sedikit demi sedikit kita memperbaiki diri. Tidak ada yang sempurna, semua butuh belajar sedikit demi sedikit. Tidak ada yang bisa merasa baik, karena yang merasa baik akan dikatakan sombong. Ibarat iblis yang diusir dari surga karena apa? Kesombongannya, tidak mau sujud Nabi Adam. Maka dari itu tidak ada yang sempurna. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kenapa kita harus memperbaiki diri? Kenapa? Karena sebelum datangnya hisab untuk diri kita, artinya sebelum datang kematian untuk kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebelum kita yang mengalami namanya hisab, lebih baik kita menghisab diri, perbuatan kita, untuk selalu memperbaiki diri. Mumpung bulan ini adalah bulan Ramadan, bulannya diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan di mana pintu surga terbuka lebar, di mana pintu neraka tertutup rapat-rapat, dan setan-setan terbelenggu. Kalau masih tergoda itu setan manusia. Maka dari itu
perlulah kita mendidik diri kita di bulan ini untuk memperbaiki diri dalam rangka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sangat mencintai orang yang benar-benar bertaubat. Bagaimana caranya? Dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah, memperbaiki sifat-sifat kita dalam keseharian kita. Terutama di bulan ini adalah bulan pendidikan. Kenapa disebut bulan pendidikan? Bulan penggemblengan. Kita dilatih dan diwajibkan untuk berpuasa, melatih diri kita menahan hawa nafsu, menahan diri agar selalu bersabar. Dari puasa itu kita mendapat pelajaran apa? Kita bisa merasakan orang-orang yang kelaparan. Contoh di Palestina, kita bisa merasakannya. Ternyata seperti ini orang-orang yang kelaparan. Di sisi lain kita mendapat pelajaran agar kita terbiasa nanti setelah bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa sunnah Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, dan puasa sunnah-sunnah yang lain. Asal jangan puasa muti ya Pak ya, bukan ajaran Nabi Muhammad itu. Di sisi lain, di bulan Ramadan ini pada sore harinya kita dianjurkan berdoa setelah sholat asar sampai menjelang maghrib atau menjelang berbuka. Itu adalah doa-doa yang mustajab. Kita dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan berzikir, bila perlu sampai menangis. Tidak ada kehinaan seorang hamba yang berdoa sampai meneteskan air mata. Justru doanya seorang hamba karena bertobat, mohon ampun, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin Allah mencintainya. Bukan makin hina, tapi semakin cinta Allah kepada hamba-hamba orang yang bertobat dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, di malam harinya kita sholat sunnah tarawih. Apa yang dapat diambil pelajaran dari sholat sunnah tarawih? Agar kita senantiasa terbiasa pada malam-malam yang lain kita pun melaksanakan sholat malam yang lain, baik sholat yang 11 rakaat maupun yang 2 rakaat. Agar terbiasa. Apabila orang yang sudah terbiasa melaksanakan hal tersebut dalam kesehariannya, rasakan perbedaannya, maka di situ akan terasa nikmatnya bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di sepertiga malam itu, malam yang dimana orang yang tertidur lelap, di situ doa-doa kita mudah terijabah di keheningan malam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun, mohon apa segala hajat yang kita butuhkan. Insya Allah dikabulkan. Jadi itulah yang dapat kita ambil pelajaran dari berpuasa ini. Mengapa kita harus bertobat, menghisab diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisablah diri kita sebelum datang hari hisab, terutama yang umurnya sudah 40 tahun ke atas. Itu adalah umur yang sudah menginjak masa dewasa, masa matang untuk menata diri, mau dibawa kemana langkah kita ini. Salah langkah, kita akan terjumus oleh dosa. Maka dari itu, di usia 40 tahun ini adalah masa penentu arah langkah kita mau dikemanakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perbanyaklah kita bertobat kepada Allah di bulan suci Ramadan, di mana taubat dan ibadah kita ini bernilai. Taubat kita mudah terijabah, amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah sekalian,
marilah kita bersama-sama menghisap diri untuk memperbaiki diri kita supaya kita mendapat nilai predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin hanya itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini dapat menjadi pelajaran buat diri saya pribadi dan bisa diambil ibrohnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.